Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ria Zulfa Safitri dalam program Bisik Taka, Bincang Asik Kesehatan Kita. Oke teman-teman, pagi ini kita akan ngebahas tentang CSR. Tentunya dari salah satu perusahaan besar yang ada di Kalimantan Timur. Oke, hadir bersama kami narasumber dari PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 5 Balikpapan, Mbak Livania Rizky. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Ya, isek kabar taka? Buen. Alhamdulillah. Oke. Mbak, ini dari mana tadi? Kilang Pertamina International RU5 Balikpapan. Nah, ini berbeda nggak Mbak dengan RU yang ada di Penajam nih? RU5 juga ya? RU5 juga. RU5 yang ada di Penajam tuh. Itu sama? Jadi Sama ya? RU5 ini unit bisnisnya ada di Balikpapan dan ada salah satu terminal kita di Lawe-Lawe, di Kelurahan Lawe-Lawe yang mana masih bagian dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, itu unit Mbak ya. Berarti setiap atau mungkin di setiap kabupaten itu ada ini unitnya, bukan enggak ya? Enggak. Enggak. Mungkin beda sama dinas ya Mbak ya, sama dinas kesehatan. Jadi kalau kami khususnya di RU5 Balikpapan itu memang berada di bawah Subholding Refining and Petrochemical RNP. Nah itu kami ada 7 kilang saja Mbak di seluruh Indonesia. 7 kilang, salah satunya di Balikpapan ini ya. Bisa ini nggak Mbak, sekilas aja bisa dijelasin tentang struktur organisasi perusahaan Pertamina itu apa aja sih, dia menangani apa aja? Ini kan mungkin banyak yang belum tahu teman-teman di sini semuanya. Iya, kalau di Pertamina sendiri kan karena per September 2021 ini kan sudah jadi holding subholding ya. Jadi mereka dibagi menjadi beberapa subholding, ada beberapa direktorat juga. Jadi kalau misal dari kami di RU5 itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita berada di subholding Refining and Petrochemical. Itu salah satu subholding yang khusus membidangi pengolahan minyak ya. Kami tidak melakukan eksplorasi. Jadi kalau yang melakukan eksplorasi itu ada subholding upstream. Nah setelah dilakukan eksplorasi, minyak tersebut akan dikirim nih ke unit-unit pengolahan. Nah unit-unit pengolahan itu adalah kami. Nah salah satunya RU5 Balikpapan. Kami yang ada 7 RU tadi. Nah salah satunya di Balikpapan namanya RU5 Balikpapan. Nah di sini kami mengolah minyak itu menjadi produk siap jual. Jadi setelah produk itu jadi, minyaknya jadi, kami salurkan kembali nih teruskan ke CNT, Commercial and Trading. Nah itu adalah Pertamina Patraniaga ya namanya. Kalau yang sering bersentuhan langsung sama masyarakat, misal di SPBU ataupun agen-agen LPG, nah itu dari rekan-rekan kita di Pertamina Patraniaga. Lebih ke hasil ya Mbak ya, kalau yang Patraniaga itu. Okay. Mereka memang bidangnya untuk marketing penjualan produk. Oke. Kalau Mbak Livania sendiri di Pertamina itu sebagai apa sih Mbak? Kalau saya saat ini menjabat sebagai Junior Officer 1 CSR and SMAP, berada di bawah Area Manager Communication Relation and CSR di RU5 Balikpapan. Ya, berarti tepat sekali ya kita membicarakan tema hari ini sesuai dengan bidangnya. Mbak Livania, kita membicarakan CSR Pertamina khususnya yang ada di Penajam Pasir Utara. Oke, kita mulai Mbak. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak yang melatar belakangi CSR di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Jadi kenapa CSR perusahaan itu bisa hadir di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Tentunya setiap perusahaan apapun itu wajib melakukan program TJSR ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah di situ karena RU5 Balikpapan ini salah satu wilayah operasional yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya di Kelurahan Lawe-Lawe, maka sudah menjadi kewajiban juga dari perusahaan PT KPI RU5 ini untuk
melakukan program menjalankan program TJSL di wilayah tersebut atau di ring 1 sekitar perusahaan. Oh gitu. Program apa Mbak tadi? Kalau program TJSL TJSL itu tanggung jawab sosial tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu yang sudah berjalan sebenarnya sejak perusahaan masuk itu udah ada program yang disalurkan atau bantuan-bantuan disalurkan. Cuman untuk program yang kami dampingi, program TJSL yang kami dampingi di Kabupaten Raja Ampat Utara sendiri itu dimulai dari tahun 2019. Itu di Kelurahan Lawe-Lawe itu ada program kita Kampung Inggris. Kalau pernah dengar Kampung Inggris dari Yayasan Sunsis Children, nah itu masih kita bina juga sampai saat ini dari tahun 2019. Kemudian kalau terkait kesehatan itu ada di Desa Girimukti. Oke. Ada satu program di sana. Jadi kalau berbicara terkait CSR-nya Pertamina, itu di kami tuh ada 4 pilar. Oh, ada 4 pilar. Jadi tadi kan ada pendidikan ya, yang Kampung Inggris. Ini Pertamina Cerdas, Pertamina Sehat, Pertamina Hijau, terkait lingkungan, dan yang terakhir ada Pertamina Bersihkani. Nah, kalau tadi di Lawe-Lawe itu ada Pertamina Cerdas di Kelurahan Girimukti, di Desa Girimukti. Ada program Pertamina Sehat. Memang membina atau mendampingi salah satu posyandu di Desa Girimukti. Jadi untuk Penajam Pasir Utara ini program Pertamina Sehatnya itu posyandu itu tadi Mbak ya. Posyandu itu. Nah, untuk dimulainya itu mulai kapan sih Mbak? Mulai kegiatan ini pendampingan Pertamina Sehat tadi ya? Kalau bantuan perlengkapan kesehatan itu sudah dimulai dari tahun 2020 ya, 2021. Beda perlengkapan kesehatan dengan yang tadi posyandu itu beda? Awalnya kita bagi juga upgrade perlengkapan kesehatan di posyandu baik di Balikpapan ataupun di Penajam Pasir Utara. Kemudian kami juga melihat adanya potensi nih dari untuk posyandu untuk bisa dikembangkan. Akhirnya sejak tahun 2021 kami mulai dampingi posyandu di Desa Girimukti ini. Posyandu di Desa Girimukti itu ada berapa posyandu Mbak yang didampingi? Yang kami dampingi satu posyandu. Masih satu posyandu ya. Oh, terus tadi kan ada bantuan untuk alat-alat kesehatan. Kalau alat-alat kesehatan yang di posyandu itu apa aja Mbak? Soalnya kan biasanya kan kalau di posyandu itu hanya terbatas mungkin timbangan berat badan, ukur ya seperti itu, antropometri, lingkar kepala. Ya sebenarnya kalau terkait perlengkapan kesehatan pasti standar lah ya. Memang ya perlu di-upgrade yang masih butuh untuk dikalibrasi, kita lakukan kalibrasi. Untuk yang mau diganti ya kami lakukan penelitian supaya tetap melakukan pengukuran yang standar untuk pertumbuhan anak-anak ini. Nah, kalau untuk selain bantuan perlengkapan, kami juga ada capacity building ke kader anggotanya. Jadi anggota-anggota ini kita lakukan pelatihan juga. Kadernya bisa meningkatkan skillnya mereka. Gitu. Jadi untuk pelatihan kader ini diikutkan di mana Mbak? Maksudnya kan biasanya mungkin ada di tingkat provinsi atau swasta atau gimana? Kalau di kami, program kami ini dalam menjalankan program ini kan kami punya rencana dan renja ya Mbak. Jadi rencana strategis dan rencana kerja yang itu disusun dari awal tahun. Jadi setiap awal tahun itu kita menyusun rencana kerja dan 1 tahun ke depan itu satu program ini tuh mau melakukan apa gitu. Nah, kalau di Wasiat Girimukti sendiri itu hal yang dilakukan itu banyak. Jadi salah satunya ada peningkatan skill kader. Di mana di situ nanti kita akan melatih tidak hanya sesuai core kompetensi dalam artian mereka tetap kita lakukan pelatihan terkait nanti bagaimana cara mengukur pertumbuhan mungkin tinggi badan. Selain itu juga tahun 2023 ini kami mau melatih mereka untuk diikut sertakan di
pendidikan sekolah bayi. Jadi Pendidikan sekolah bayi. Jadi sekolah bayi. Ini menarik nih, pendidikan sekolah bayi. Baru dengar. Ini gimana nih, Mbak? sejak bayi ini udah di sekolah. Bayinya di sekolah kan Jadi ini. memang kami berharap melalui program sekolah bayi ini nanti para antri ini bisa memberikan edukasi khususnya ke ibu hamil ataupun ibu yang punya balita untuk memaksimalkan masa golden age mungkin ya. Iya, 1000 hari pertama lah ya. Pertama itu agar bisa dimaksimalkan terkait pertumbuhan sensorik dan motoriknya. Oh, Nah, jadi nanti kader posyandu enggak yang hanya mengukur tinggi badan setiap bulan. itu sudah gitu, tapi mereka juga harus bisa melatih motorik. Tentunya kan ada alat-alatnya juga, Mbak ya. Biasanya permainan-permainan apa balok-balok gitu ya kalau untuk di posyandu. Alat-alat belajarnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk ibu-ibu hamil dan ibu yang punya balita itu belajar langsung bersama kader ini. Belajar mungkin seperti apa ya, kalau di kami mungkin seperti kelas balita mungkin Mbak ya. Kan ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita, mungkin seperti itu, hanya melibatkan mungkin sebagian besar melibatkan kadernya yang ini ya mengambil alih di kegiatan itu ya. Oh, oke. Upgrade skill dari kader. Melalui kegiatan itu. Ini Mbak, yang mempelopori kegiatan Pertamina Sehat tadi itu pertama kali itu siapa sih Mbak? Maksudnya apakah dari puskesmas, apakah dari kantor kelurahan, ataukah dari dinas kesehatan gitu? Iya. Kalau pada umumnya sebelum PT Kelautan Nasional RU5 ini membuat suatu program CSR, itu kami melakukan social mapping. Jadi ada pemetaan sosial di wilayah di ring 1 kami, itu kita lakukan pemetaan sosial, nanti itu dilakukan oleh konsultan. Jadi nanti dari situ kita mendapatkan data-data permasalahan apa di lingkungan tersebut, potensi apa yang bisa dikembangkan. Nah, dari hasil pemetaan sosial tersebut kita lakukan analisis yang lebih dalam untuk membuat program. Jadi program apa yang bisa kita berikan di wilayah-wilayah tersebut, di wilayah tersebut permasalahan di sana. Jadi kalau berbicara terkait latar belakang dari suatu program, pasti kami akan kembalikan ke hasil pemetaan sosialnya. Oh, dari hasil pemetaan dari Pertaminanya itu sendiri ya. Ini sudah berjalan berapa lama Mbak yang di Girimukti itu? Program Warga Siaga Sehat di Desa Girimukti. Oh, namanya Program Warga Siaga Sehat. Program wasiat kita. Wasiat, program wasiat. Program wasiat ini sejak tahun 2021 sampai saat ini ya. Masih terus ini ya, masih didampingi. Itu kalau untuk pendampingannya berkalanya setiap berapa bulan Mbak? Apakah dia rutin setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau kalau untuk pendampingan program CSR itu tentunya dilakukan setiap hari sih ya, karena memang kami ada namanya tenaga ahli pendamping CSR atau yang biasa kami sebut itu CDO, Community Development Officer. Nah, jadi setiap program-program CSR ini akan didampingi oleh CDO dari perusahaan. Jadi nanti CDO ini yang bertugas untuk melakukan monitoring, untuk melakukan dialog intens dengan kelompok itu. Jadi ketika nanti ada kendala di suatu kelompok, ada permasalahan, jadi akan disampaikan lewat CDO ini, dan kemudian akan nanti kami bahas di kantor untuk dilakukan pemecahan masalahnya itu, didiskusikan lebih lanjut. Nah, tadi kan pendampingan, kemudian itu kan ada diskusi di lapangan. Kalau misalkan di posyandu itu dia bertemu langsung dengan siapa Mbak? Di CDO tadi ya. CDO pasti akan bertemu langsung dengan kadernya. Kalau kader kan biasanya ada ketuanya, ketua posyandu, kemudian ada bidan-bidannya juga gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk CDO ini juga langsung melakukan dialog ke tingkat puskesmas atau ke dinas kesehatan. Kalau Girimukti itu berarti masuk di puskesmas Petung ya? Iya betul sekali, puskesmas Petung. Nah, selain
dari kegiatan Posyandu, kegiatan lainnya di bidang kesehatan itu ada nggak, Mbak? Oke, kalau yang dikembangkan di kelompok Posyandu Warga Siaga Sehat di Desa Giripukti ini, salah satu yang kita dukung adalah pengembangan hidroponiknya. Hidroponik. Kenapa ada Itu di Girimukti juga ya, masih di Girimukti. dan itu yang menjalankan program hidroponik ini adalah kader-kadernya. Oh, kader Posyandu yang dibina tadi ya. Oh ya. Kami berharap Posyandu dampingan kami ini tidak hanya melakukan PMT yang standar dalam Ya, mungkin makanan ringan, mungkin selama bubur ya, selama ini kan mungkin puding ya. pada saat pemeriksaan kesehatan ya, tapi juga memberikan skill bagaimana gizi itu bisa ditingkatkan secara terus-menerus, tidak Bertahap. sebulan sekali pas penimbangan gitu. Jadi memang harapannya dengan adanya hidroponik ini bisa meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Desa Girimukti dan bisa mencukupi lah kebutuhan sayuran di Girimukti. Harapan kami anak-anak ini juga bisa mendapatkan asupan-asupan protein nabati dari sayuran-sayuran Girimukti ini. Menarik, soalnya kadang anak-anak itu kan banyak yang nggak suka sayur, susah makan sayur. Iya betul sekali. Nah, itu sudah berjalan Mbak ya, yang hidro udah berapa lama? Itu sejak tahun 2022 awal. 2022 awal. Menarik ini ya, hidroponik. Masuk ya. Ya. Mulai pengembangan dulu ke kader-kader, dan 2022 kita coba untuk meningkatkan lagi itu kadernya. Itu untuk yang menanam sendiri dari kader. Dari kelompok dari awal itu semua dilakukan mandiri oleh kelompok. Tapi memang sebelum mulai kami mendatangkan trainer ya, sejenis trainer ataupun aktornya langsung. Jadi ada beberapa aktor yang sudah berkecimpung di dunia hidroponik ini lama. Nah, kami undang mereka untuk memberikan ilmunya. Iya, mengajari lah ya. Jadi ya, tadinya mungkin ibu rumah tangga yang tidak ada kegiatan, jadi punya aktivitas sendiri untuk mengelola hidroponik. Pertama kali yang mereka tanam itu apa sih, Mbak? Kalau yang rutin ditanam ini ada selada air, sama bayam juga, kangkung juga. Cuma memang yang paling sering memang selada air ya. Nah, setelah itu kan ini ya mereka tanam. Nanti kan pasti akan memanen. Nah, untuk hasil panennya itu nanti apakah dibagi-bagikan ke ibu balita atau diolah sendiri oleh kadernya kemudian dijadikan PMT yang tadi kan PMT-nya kan mau yang beda, jadi kan dari bubur, puding apa segala macam, mungkin dijadikan sayur atau gimana? Kalau sejauh ini hasil panen ini masih dimanfaatkan oleh warga sekitar. Oh, warga sekitar. Kalau boleh tahu Posyandu Posyandu yang kita bina itu adalah Posyandu Dewi Sinta di Desa Girimukti. Oh ya. Sekarang ini lagi apa nih, nanam apa nih mereka? Kalau saat ini kayaknya tetap masih selada air. Masih selada air ya. Depan ini tidak menutup kemungkinan untuk para kades juga diberikan kesempatan untuk mengolah produk turunan dari sayur-sayur itu ya. Betul sekali. Nah, Mbak, untuk program CSR sendiri tadi kan ada yang pendidikan, kemudian ada kesehatan gitu ya. Itu tuh kalau dalam suatu perusahaan, apakah itu suatu program wajib atau tidak wajib gitu ya? Wajib atau tidak wajib? Kita berbicara wajib atau tidak wajib. Kalau bicara wajib atau tidak wajib, wajib ya Mbak ya, karena memang itu diatur di Permen BUMN, diatur di peraturan Menteri BUMN terkait tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Jadi memang harusnya setiap perusahaan khususnya BUMN sendiri itu wajib melakukan program TJSL tersebut. Wajib melakukan. Nah, untuk perusahaan sendiri itu apakah ada ini ya, kita membicarakan tentang cost. Apakah ada batasan costnya untuk suatu program? Kalau di RU5 sendiri dalam menentukan besaran biayanya itu kami mengacu juga di Permen BUMN di mana
dana PJSL yang disampaikan ke masyarakat yang disalurkan itu adalah 2% dari laba bersih. Jadi 2%. nanti akan dihitung di pusat laba bersihnya perusahaan ini berapa. Nah, kemudian 2%-nya ini harus disalurkan di tahun depannya untuk program PJSL di seluruh wilayah. Di seluruh wilayah, di seluruh wilayah ya. Dan itu di semua sektor. Maksudnya dari perhitungan 2% itu untuk semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan. Ada berapa sih Mbak sebenarnya sektornya untuk CSR itu? Kan tadi Mbaknya menyebutkan pendidikan, kesehatan, kemudian Ada 4. ada yang Pertamina Sehat, Pertamina Cap, yang tadi itu ya, yang lingkungan itu juga. Pertamina Hijau, Pertamina dan Hijau. Pertamina Merdeka. Oke. Terus untuk batasan wilayahnya Mbak, ini kan masuk di wilayah Balikpapan ya, masuk ring 1 ya. Apakah ada batasan misalkan kita mau mengajukan bantuan gitu Mbak? Oke, kalau di RU5 sendiri, memang kami menyalurkan bantuan baik CSR ataupun bantuan charity. Nah itu masih ada jangkauan ya. Jadi kita terbatas di wilayah ring 1 kami. Ini memang prioritas kami adalah Di wilayah. yang masih bersentuhan dengan operasional perusahaan. Nah, itu yang menjadi kewajiban sih bagi perusahaan. Oke. Itu kan tadi ada ring 1, itu maksudnya kabupaten, kota atau gimana Mbak tuh? Yang masih berdekatan dengan wilayah operasional. Misal di Penajam Pasar ini kan wilayah operasional kami di Kelurahan Lawe-Lawe, masih yang masih sekitaran di Kelurahan Lawe-Lawe yang di desa. Berarti nggak bisa ya kan, Kabupaten Penajam Pasar Utara itu kan hanya punya 4 kecamatan dan lumayan jauh-jauh jaraknya. Kalau misalkan kita mengadakan kegiatan, kemudian lokasinya itu ada di luar Kecamatan Penajam, itu nggak bisa berarti Mbak? Bisa atau tidaknya nanti tergantung jenis kegiatannya ya. Kalau misal jenis kegiatannya masih memiliki visi dan yang sesuai dengan TJSL, program TJSL, itu masih berpotensi untuk sport juga. Yang empat pilar tadi. Yang penting masih ini ya, masih masuk tersebut dan masih masuk dalam Kabupaten Penajam Pasir Utara gitu ya. Tentunya itu harus. Oke. Mungkin ada ini Mbak untuk masalah CSR nih ya, untuk alurnya mungkin dari teman-teman lain apabila ingin mengajukan bantuan gitu kan ke Pertamina, itu alurnya seperti apa gitu Mbak, mungkin bisa yang pasti kalau terkait bantuan biasanya dasar kami adalah proposal permohonan. Jadi memang bagi pihak-pihak ataupun kelompok ataupun instansi yang bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan sponsorship ataupun CSR, itu tentu harus mengirimkan proposal dan surat pengantar ke kami. Nah, lalu nanti akan dievaluasi oleh petugas kami. Nah, kemudian untuk batasan-batasannya yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adanya yang masih masuk ke 4 pilar tersebut, kemudian yang masih berada di wilayah operasional perusahaan gitu. Dan untuk alurnya setelah memasukkan proposal nanti biasanya akan kami lakukan evaluasi dan akan kami berikan tanggapan, entah surat persetujuan ataupun surat tanggapan dan bisa dibantu. Seperti itu ya. Oke, untuk kita kan masukin proposal tuh, itu jaraknya sama kegiatan yang akan kita laksanakan tuh minimal maksimalnya? Kalau bisa sih sebenarnya lebih lama lebih baik ya. Lebih lama lebih baik. Jadi mungkin maksimal H-1-2 minggu itu sudah bisa masuk proposal, dan juga bisa dilakukan evaluasi. Itu untuk program yang sponsorship. Tapi kalau untuk yang program CSR yang perlu kami dampingi programnya, seperti program Wasiat Giri Mukti ataupun Kampung Inggris di Lawe-Lawe, itu prosesnya lebih panjang karena kita akan melakukan survei, kami akan melakukan validasi langsung ke lokasi, akan berdialog langsung ke kelompok terkait potensi dan yang bisa yang mereka usulkan.
Seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kegiatan CSR. Tadi kan ada 2 nih, yang posyandu sama hidroponik. Ke depan, ini ada nggak rencana untuk mungkin menambah kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan ini? Kalau rencana di tahun 2023 awal ini, kami di program Wasiat ini kami sudah mulai untuk mengembangkan membangun kolam ikan. Kolam ikan. Jadi ibarat memanfaatkan ruang-ruangan yang ada yang mungkin hanya lahan tidur yang tidak termanfaatkan, kita ubah manfaatkan menjadi kolam ikan yang nanti ikan-ikan ini menjadi sumber protein hewani buat anak-anak. Iya, betul sekali. Nah, memang kalau bicara isu stunting memang Iya, dekat kaitannya dengan protein. sangat dekat ya, sangat dekat sekali, apalagi protein hewani itu ya. Karena yang dibutuhkan itu kan memang protein hewani. Oke, semoga kedepannya bisa terlaksana ya untuk tambahan-tambahan ini, dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kami di bidang kesehatan bantuan ini ya. Semoga kedepannya tetap berjalan, kemudian bisa lebih banyak lagi untuk kegiatannya Mbak ya. Atau mungkin bisa menjangkau, masih 1 posyandu kan, bisa beberapa posyandu lagi, atau mungkin beberapa desa. Harapan kami Iya. karena memang goalsnya perusahaan itu dapat dinilai berhasil ketika program itu bisa eksis dan sustain. Iya, Kita ada dukungan dari perusahaan agar insan juga bisa beralih ke lokasi lain untuk iya betul. Mengembangkan. Oke. Terima kasih Mbak Livania Rizky atas sharingnya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Oke teman-teman, cukup sekian podcast Bisik Taka pada hari ini. Terima kasih. Saya Ria Zulfa Fitri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.